Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada pertemuan kedua kita, pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar tentang bagaimana cara membedah ayat atau tajwid, memahami Quran surah Ar-Rum ayat 30 ayat 41, PKBM Pelita Bangsa dan PKBM Go Digital. Kelas 8 bersama saya Pak Ari, Kak Ari, Bang Ari. Boleh teman-teman panggil antara tiga itu ya. Jangan saja manggil saya Mas. Nah, itu nggak boleh itu. Manggil saya Mas. Baik, mari kita mulai dengan doa agar ilmu kita barokah. Ya Allah Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Semoga dengan pembelajaran ini bisa menjadi berkah dan juga bisa menjadi hal-hal yang baik untuk kita lakukan di kemudian hari. Nah, teman-teman, sama seperti pada minggu lalu, kita akan belajar tentang alam. Nah, hari ini sama, kenapa banjir sering terjadi? Ingat banjir terakhir yang ada di Indonesia atau yang ada di Bengkulu? Apakah itu karena alam yang sedang marah atau justru karena Allah kita yang kurang peduli dengan sampah? Nah, ini teman-teman, ini adalah pertanyaan pematiknya. Menurut pandangan kalian, apa penyebab utamanya? Apakah Allah yang menghukum atau tangan kita yang salah? Ini boleh teman-teman jawab, nanti kita diskusi di grup chat WA. Nah, jawabannya apa? Apakah ini memang Allah yang menurunkan kita hukuman atau tangan kita yang salah membuat banjir itu bisa terjadi di lingkungan sekitar kita? Selanjutnya pada minggu kedua ini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama itu adalah lancar membaca atau mampu membaca Quran surat Ar-Rum ayat 41 dengan tartil dan fasih sesuai dengan mahraj. Yang kedua itu adalah memahami arti kata demi kata dan pesan mendalam di balik ayat tersebut. Yang ketiga itu adalah tajwidnya tepat, menguasai hukum bacaan ra dan lam jalalah secara mendalam. Mari menyimak talaki. Nah, ini teman-teman, ini buat teman-teman baca dengan artinya itu dengarkan bacaan lalu ulangi bersama-sama dengan penuh penghayatan. Ini teman-teman. Ini saya rasa teman-teman bisa membaca sendiri ya, nggak usah saya bacakan karena ini adalah butuh dengan penyimakan gitu teman-teman. Atau teman-teman boleh cari di YouTube atau di TikTok bagaimana surat Ar-Rum ayat 41 itu dibacakan dengan tartil. Nah, adapun arti kata demi kata. Bacaannya Zahara itu artinya telah nampak, al-fasadu kerusakan, filbari di darat, dan walbari itu adalah ada di laut. Jadi intinya surah Ar-Rum ayat 41 itu adalah tentang bagaimana kita memahami arti dari lingkungan sekitar. Bagaimana kerusakan alam yang telah Allah katakan di surat itu bahwasannya yang sudah terjadi di tangan manusia itu sendiri. Dan adapun arti kata demi kata bagian kedua, bikam sambat karena perbuatan, aisyadin nasy tangan manusia, dan liyuzikahum agar merasakan pada mereka, dan yarjiun mereka kembali. Nah, maksudnya itu karena perbuatan tangan manusia inilah Allah menurunkan hukuman atau Allah menurunkan teguran bahwasanya kita telah merusak di bumi Allah. Maka mereka akan kembali kepada diri kita dan itulah perbuatan kita. Apa yang kita lakukan maka itulah yang kita akan rasakan. Gitu teman-teman. Kalau kita sering membuang sampah di selokan, kalau kita sering membuang sampah sembarangan, maka kita akan merasakan kebanjiran, lingkungan yang kotor, penyakit demi penyakit. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Dan adapun memahami istilah fasad atau kerusakan alam. Al-fasad berarti kerusakan, ketidakharmonisan atau kehancuran fungsi alam. Sampah yang menyumbat selokan, penebangan pohon sembarangan, polusi udara dan air, semua berawal dari tangan manusia. Itu teman-teman, bukan hewan, bukan tumbuhan, tapi tangan manusia. Itulah arti dari al-fasad, berarti kerusakan yang atau ketidakharmonisan yang telah dilakukan oleh tangan manusia itu untuk menghancurkan fungsi alam itu sendiri. Dan adapun hukum bacaan ra dibaca tebal jika berharokat fathah atau dhamma. Dan adapun tarkik tipis, ra dibaca tipis jika berharokat kasro. Itu teman-teman.
Dan adapun identifikasi ra pada ayat Tabkhim, Zahara, Fatah, Yarji'un, sukun setelah Fatah, Tarkik, Albari, Kasra, Wal Bahri atau Kasra. Dan adapun hukum lam jalala, taklim itu tebal, didahului fatha atau dhamma. Contohnya Rasulullah, Rasulullahi itu. Dan adapun tarkik tipis didahului kasra. Ini Allahi, Allahi gitu teman-teman. Allah, Allah. Nah, Allah itu takkim tebal dan Allahi itu adalah dari tarkik atau tipis. Dan audio pun kita berlatih, coba tentukan bacaan ini. Hukum ra, takkik itu bacanya apa? Hukum ra, takhim itu bacanya bagaimana? Dan lam jalala takhim itu bacanya gimana? Ini boleh teman-teman catat atau tulis jawabannya, kirim ke saya, nanti saya kasih nilai. Dan juga ada tugas voice note di PN atau grup ya teman-teman. Yang pertama langkah 1 berwudu dan buka Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Langkah kedua baca dengan tartil, perhatikan ra dan lam jalala. Langkah 3 rekam suara kalian lewat WhatsApp. Langkah 4 kirim ke grup WA tutor untuk dapat feedback. Ini boleh teman-teman kerjakan. Jika memang teman-teman lagi ada kegiatan lain, itu boleh tidak dikerjakan. Cuman bagi siapa yang mengerjakan ini dan mengirimkannya di grup WA, maka akan mendapat nilai tambahan. Dan adapun agar mereka kembali ke jalan yang benar, Quran Surah Ar-Rum ayat 41, menjaga lingkungan Indonesia, khususnya yang ada di Bengkulu, dan lebih khususnya lagi yang ada di lingkungan sekitar kita adalah bentuk ibadah dan bukti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah teman-teman minggu kedua ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Jika kita sama-sama belajar bagaimana materi minggu kedua ini tentang alam atau tentang alam dan juga sekarang kita menjaga iman. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada minggu kedua ini. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you bye-bye di minggu selanjutnya.